Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 20 Januari 2026. Judul renungan hari ini adalah Kuasa Mengatasi Kesesakan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Amsal 24 ayat 10 yang berbunyi, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Sebagai orang Kristen, kita tidak akan gentar di hari kesengsaraan. Kita akan menang. Kita berkuasa. Kita akan mengatasi setiap badai. Kekuatanmu tidaklah kecil, karena Tuhan sendirilah kekuatanmu. Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. 2 Samuel 22 ayat 33. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Engkau berasal dari Allah. Oleh karena itu, kekuatanmu berasal dari Allah. Bukan karena kami sendiri yang sanggup, layak, dan memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat penilaian pribadi atau untuk menyatakan atau menganggap sesuatu berasal dari kami. Tetapi kekuatan, kemampuan, dan kecukupan kami berasal dari Allah. 2 Korintus 3 ayat 5 EMPC. Sekarang, dapatkah engkau melihat mengapa engkau tidak akan pernah terhambat, dikalahkan, atau dirugikan? Selalu sadari siapa dirimu di dalam Kristus, terutama kebenaranmu di dalam Dia. Kesadaran itu menghasilkan keberanian ilahi dalam menghadapi kesulitan. Engkau melangkahi kesulitan itu begitu saja. Engkau melahap tantangan seperti roti. Ketika engkau tahu bahwa engkau benar, tidak ada dan tidak seorang pun yang dapat mengintimidasi engkau, baik itu setan, rasa bersalah, hukuman, atau kesulitan. Itu karena engkau memahami bahwa engkau berdiri di tempat Kristus dan berfungsi dalam namanya. Kesadaran itu memberi engkau keberanian untuk menginjak ular dan kalajengking, dan atas semua kuasa musuh, mengetahui bahwa tidak ada yang akan menyakiti engkau. Oleh karena itu, kuasailah penyakit, setan, dan kematian. Ketika engkau berdoa, lakukanlah dengan keyakinan dan kepastian bahwa doamu didengar. Berbicaralah dengan penuh wibawa. Biarkan hidupmu memancarkan keyakinan akan otoritas ilahi. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah menjadikan aku benar dan menganugerahkan keberanian kepadaku melalui Roh Kudus. Engkau adalah kekuatanku dan aku memerintah dalam hidup dengan kuasa kebenaran. Aku hidup tanpa takut, berjalan dalam otoritas dan keyakinan ilahi. Kata-kataku penuh kuasa dan perbuatanku penuh kasih karunia. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 8 ayat 35-39, Roma 5 ayat 17 AMPC. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika kalian belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi, dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.